Ya, kita akan bacakan ini perkiraan 15 menit. Ya, tidak apa-apa ya. Biar ada sedikit asupan untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab sama ilmu Muhammadiyah dikarang oleh Imam Tirmidzi. Beliau hafid, artinya hafid di sini adalah hafal hadis di atas 100.000 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita menerangkan tentang pribadi, yaitu dari riwayat tentang Rasulullah mulai rambut sampai ujung kaki nanti diterangkan di sini. Rambutnya Rasulullah kayak apa, hidungnya Rasulullah kayak apa, matanya Rasulullah kayak apa, itu semuanya diterangkan di kitab ini sama Muhammad. Insyaallah semoga kita dengan bacaan ini 15 menit bisa mendapatkan berkah kita semua. Insyaallah. Sebelum kita mulai untuk baca kita hadiahkan Fatihah dulu di Imam Tirmidzi ya. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini katanya udah beli kursi, mana kursi yang satu? Belum datang? Iya, belum datang. Ustaz, anak pinjam kursi sebentar. Al-Amin ini kapan nggak beli kursi? Malam udah tak sebelum Al-Amin ada kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nama Rasulullah disebut, wajib untuk kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di bab menerangkan tentang penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ngaji, tidak ada kalau bisa ya, tidak ada nanti bisa itu lagi disampaikan ke yang lain lagi. Qala berkata al-hafid, siapa orang yang hafal 100 hadis, hafid itu Abu Isa, yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa, yaitu Muhammad bin Isa bin Surah Ad-Tirmidzi. Hadasa telah meriwayatkan kepada kami, Imam Tirmidzi ngomong, saya menceritain Abu Raja Asyamu Raja Qutaibah bin Sa'id, yaitu Qutaibah bin Sa'id Al-Malik bin Anas, dari Malik bin Anas. Al-Rabi'ah, dari Rabi'ah. Kalau Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Malik bin Anas berarti kalau ada Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Al-Rabi'ah, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yaitu anak laginya Abi Abdurrahman. Anas, dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua, Malik bin Anas sama Anas bin Malik. Jangan sampai keliru. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Ya, Malik bin Anas, Imam Malik, berarti Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, kalau Anas bin Malik dibalik, Anas bin Malik itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya 8 tahun. Itu umur berapa?
12. Oh, gede ya. Ada yang 8 tahun mana? Itu 8 tahun. Berapa anak? 9 tahun. Oh, masih gede. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah itu umurnya kira-kira 53 tahun. Nah, 53 hijrah ke Madinah. Dan begitu hijrah ke Madinah ini orang-orang Madinah berkumpul mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke rumahnya Rasulullah, ke rumah yang disinggahi Rasulullah. Banyak orang yang bawa namanya Rasulullah, bawa dia Rasulullah, hadiah dari saya, Rasulullah, hadiah dari saya, Rasulullah, hadiah dari saya. Itu pada bawa dia. Lah, ada satu ibu, ini namanya Ibu Rumaisah atau sering dinamai Ummu Sulaim. Ini ibunya Anas bin Malik. Jadi Rumaisah itu ibunya Anas bin Malik, ibunya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rumaisah ini juga sahabat juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perempuan. Ini gak punya apa-apa, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma nyerahin anak yang kecil, ngasih hadiah tidak punya, dan dia nyerahin anak yang umur 8 tahun, dia serahin, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Teman-teman pada ngasih hadiah ini itu, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya anak kecil saya, Anas ini 8 tahun ini saya serahkan untuk kau. Saya serahkan untuk melayani kau. Jadi umur 8 tahun itu sudah menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas siapa? Ya Imam Syafi'i. Biar yang salah ya. Bisa ketemu. Bisa ketemu. Kayak kuliah dari sekolah. Lainnya luar biasa ini ibunya ini diserahin Anas bin Malik sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Anas bin Malik umur 18 tahun. Jadi kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Karena Rasulullah hidup di Madinah selama 10 tahun. Paham ya? Nah, ini perempuan yang sangat hebat, perempuan yang sangat luar biasa, yang menghormati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk ahli surga. Riwayat Jabir di Sahih Bukhari, Rasulullah pernah bermimpi, Ra'aituni, saya melihat diri saya fil jannah, di surga. Saya melihat diri saya di surga, mimpi dia. Fa'idha, tiba-tiba Rumaisah, saya ketemu dengan Rumaisah. Rumaisah ini ibunya Anas bin Malik, Suwa'a, istri daripada Abu Talha. Melihat ini Rasulullah, melihat di dalam mimpinya ternyata Rumaisah ini di surga, jalan-jalan di surga. Masya Allah, semoga ibu semuanya nanti masuk surga. Oh, ini kok udah cepet banget jamnya. Anahu, bahasanya Rabi'ah, Sami'ah mendengar siapa Rabi'ahu terhadap Anas bin Malik. Yaqulu, berkata siapa Anas bin Malik, karena adalah Rasulullah, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini katanya Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa, tidak ada siapa Rasulullah bitawili, itu orang yang panjang. Alba, ini yang banget. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang panjang, bukan yang tinggi, bukan. Rasulullah sampai 2 meter, bukan yang panjang, gambarannya dipikirin ya, dimasukin ke kepala kita. Ini gambaran tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau berkosir, dan Rasulullah tidak kosir, tidak pendek, tidak cipul. Ya, bahasa sini apa? Kate. Apa kate? Tidak kate. Rasulullah tidak jambung bakat, dan Rasulullah tidak kate. Nih, jadi Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek, tidak cipul, berarti Rasulullah sedang. Ya, karena Rasulullah sedang.
al-abiyati dan Rasulullah tidaklah putih al-amhati yang putih banget. Ada kan orang yang putih tapi putih banget? Ada nggak? Putih jeblek. Kalau bahasa Jawanya putih jeblek. Nggak tahu kalau orang Betawi bahasanya apa itu? Putih apa itu? Hah? Glowing. Di Rasulullah itu putih, semua merah-merah, nggak putih jeblek. Bahasa Jawa putih jeblek, nggak tahu ibu tahu nggak? Bahasa Jawa. Nah, karena saya dari Jawa, dari suku Lamongan, jadi ini ya, Lamongan ya, kesasar di sini. Nggak tahu saya, karena ada hubungan roh dengan Bang Murtal di sini, ditarik di sini saya. Walaupun agama dan Rasulullah tidak selalu matang. Rasulullah tidak selalu matang. Tidak putih jeblek, putih banget. Orang kalau putih banget kan terus kayak gimana gitu kan? Tidak bagus kan? Dan Rasulullah juga tidak putih, tidak selalu matang. Dari gambaran itu Rasulullah putih tapi ada kemerahan. Walaupun jadi dan tidaklah Rasulullah jadi keribu. Al-Fatoti yang keribu banget. Jadi Rasulullah bukan keribu banget. Jadi hati-hati. Kalau ada yang mimpi terus Rasulullah kayak apa? Oh Rasulullah begini dan rambutnya keribu. Rambutnya keribu. Berarti dia itu ya. Jadi kalau mimpi juga harus sesuai standar Syama'il Muhammad. Iya, bagus ya. Nah, nanti supaya kita dapat gambarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah bisa digambarkan dulu ya. Rasulullah tidak tinggi banget, Rasulullah tidak jempol atau ngate. Nah, Rasulullah tidak putih banget, tidak sawo matang. Dan Rasulullah rambutnya tidak keribu. Ada yang rambut keribu ini? Hah? Ada nggak yang rambut keribu? Nggak ada. Hah? Mana nggak ada ya? Rasulullah tidak rambutnya keribu, walau bisa betul dan Rasulullah rambutnya tidak lurus. Tidak keribu, tidak lurus berarti kalau lurus kayak ladak tuh rambut saya juga seperti ini. Nggak masuk kriteria. Ya, ini sekarang rambutnya ikan siapa ya? Rambut ikan nggak jenengan? Enggak. Kalau rambutnya ikan berarti agak sedikit ada rambutnya berkelibat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah rambutnya tidak keribu, Rasulullah rambutnya tidak lurus, berarti Rasulullah rambutnya paham ya. Kalau yang keras nanti tak kasih duit. Yang keras. Ini yang paling jauh dari mana? Paling jauh. Yang itu taklim yang paling jauh dari mana? Mana yang paling jauh siapa? Yang paling jauh? Dari mana? Kalau tinggi jalan kaki dari sekarang ini. Dari mana Mbak? Dari mana? Oh dekat sini. Yang jauh, yang kayu manis atau mana itu? Hah? Waringin? Sama siapa? Sendirian? Banyak orang ya. Hah? Ada apa? Ini ada kasih apa? Iya. Ini kasih apa sih? Buat fokus bertiga cukup tuh. Alhamdulillah. Ngajak yang banyak. Ngajak yang banyak ya. Jauh deh ya. Tangerang. Tangerang dari kos. Buta ngasih terus Tangerang. Lanjutkan. Bahasa telah mengutus kepada Nabi Muhammad Allah Ta'ala ala roksi arba'ina, yaitu umur 40 sanatan yaitu tahunnya. Rasulullah diutus oleh Allah umur 40 tahun. Ini berapa ini? 40 pas. Ini seperti ini. Ini Rasulullah melihat, kita melihat Rasulullah kira-kira umur Rasulullah waktu diutus menjadi Nabi dapat wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, umurnya berapa ini? 1 bulan.
Jadi kalau itu udah luarsa ini. Udah luarsa. Kalau udah jadi nabi udah bisa. Bangkotan. Udah bangkotan kan ya. Bukan saya sendiri, siapapun dia bangkotan. Tapi beliau ini mendapatkan keberkahan dari majelis ulama Muslimin. Bahwa maka bertinggal atau tinggal siapa Rasulullah di Makkah yaitu di Mekah asrosinina selama 10 tahun. Ketika diutus jadi Nabi setelah 40 tahun itu tinggal di Mekah selama 10 tahun. Wajib Madinah dan tinggal di Madinah asrosinina selama 10 tahun juga. Rasulullah tinggal ketika setelah diutus dari Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Terus watawafa dan mematikan atau mewafatkan putra Rasulullah Allah siapa Allah Roksi Sintina Sunatan di atas umur 60 tahun. Jadi Rasulullah tinggalnya umur 60 tahun. Kita terkenalnya 63 ya. 63. Begini. Bulan Komariah, Hijriah, atau Kanjeng Hijriah, itu pautnya dengan Masehi ini pautnya, kalau 30 tahun, dalam 1 tahun itu pautnya 12-an hari. Dalam 1 tahun pautnya 12 hari. Maka ketika 30 tahun itu pautnya, kalau 30 tahun pautnya 1 tahun. Ya, tanda ini. Jadi tahun 60 tahun pautnya 2 tahun. Maka Rasulullah SAW sebenarnya menurut bulan Hijriah umurnya Rasulullah 61 tahun. Sekarang ente umur berapa Ustaz? 53. Kalau 61 tahun berapa? Kurang berapa lagi? 8 tahun lagi. Kita harus mencoba. Basis itu berapa? 6 tahun. Ini harus tempatnya kenceng ini ya. Kenceng tempatnya. Rasulullah 61 tahun Rasulullah. Ya, itu menurut bulan Hijriah. Komariah. Baik ya. Tapi kalau untuk Masihnya Rasulullah itu 63. Biar tahu, biar nanti ketika mendengar hadis tidak bingung. Terus Malaysia yang tidak ada siapa Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf karena waktunya kita kira sama Ustaz Budi Badul Kubro. Nanti kita dengarkan beliau 1 jam untuk memberikan ujangan atau tausiah kepada kita. Dari saya insya Allah kita teruskan yang akan datang. Ya, mohon maaf ya, kita teruskan saya nggak enak, udah jam segini. Saya mohon maaf, insya Allah kita teruskan di Ahad yang akan datang. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama Muhammadiyah. Selanjutnya mereka sama-sama saya dengarkan Baitul Hasanah dari guru kita Ustaz kepada beliau waktu dan tempat Muhammad. Saya di sini. Mau di sini. Abang. Jangan ini tak perlu. Jangan ini loh. Oh, ini udah disediain tempat. Wah, di. Iya, dia. Oh iya. Ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sirri hayati wujud wassalam bil a'zami li kulli wujud salatu hatta biha al-Qur'an wa tablighu biha as-sunnah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin hadirat jemaah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru tetap Majelis Ta'lim Khairul Muslimin
Kiai Haji Khudul Desi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, diberikan kesehatan, tambah rezekinya, tambah berkahnya, memiliki keluarga yang sehat-sehat, sakinah mawaddah warahmah. Dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus juga kepada DKM Masjid Ar-Rahman beserta jajaran stafnya dan para sesepuh, bibit sepuh, para bapak, para tokoh dan masyarakat yang hadir, ibu-ibu, jemaah majelis taklim. Mudah-mudahan kita semua hari ini senantiasa Allah limpahkan rahmat kepada kita, berkah kepada kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan suara ini. Allah berikan kepada kita semua rahmat, hidayahnya, sehat walafiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebenarnya sudah panjang lebar atau namanya sudah diberikan paparan dari kitab. Sebenarnya tidak perlu lagi sih sebenarnya. Cuma karena guru juga yang guru ya, kita sedikit apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Dan yang jantungan ada dulu sini Bu. Ada yang sakit jantung kan sini? Ada. Jantungnya apa ada ya? Jantung ya. Saya biasa dipanggil kalau di dalam masjid kayaknya takut juga nih, rusak mic-nya tak. Dan bapak-bapak semua, apabila ada salah-salah kata mau dibukakan pintu yang sebesar-besarnya, apabila ada hadis atau ayat yang salah bisa diluruskan. Ya saya hormati ada Ustaz Zazah ya, kayaknya tidak saya sebutkan satu persatu. Walau tak kurang hormat saya kepada ibu-ibu sekalian Ustazah, bukan berarti saya jadi guru atau guru atau menasihati, sama-sama kita saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaget tuh, kira jantungan kan? Ada hadis Rasulullah SAW. Mungkin sering kita mendengarkan daripada alim ulama, para asatidz, para kiai. Ada hadis satu hadis di dalam Sahih Muslim juga ada tentang keutamaan fadilah ilmu, tentang keutamaan kita berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Salah satunya yang berbunyi, la yaqulukum yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidak ada sekumpulan orang-orang yang berkumpul. Kaget tuh, kaget. Makanya hati-hati semuanya. Mudah-mudahan sini sehat semua jantinya. Amin. Mudah-mudahan sehat walafiat semua, nggak ada sakit. Amin. Walaupun kaki kesemutan, amin. Walaupun belum masak ditungguin bapaknya, amin. Jangan sampai ngaji tiap minggu suami ngomel terus. Semakin ngaji semakin belagu loh. Semakin ngaji semakin sombong loh. Berani sama suami. Jangan ya Bu ya. Jangan Bu ya. Seharusnya semakin ngaji semakin patuh kepada suami. Tidak ada sekumpulan orang yang berkumpul dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yadhkuruna Allah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa hafathumul malaikat. Turun malaikat. Tahu. Dia ibu yang udah lama dari pertama sampai saat ini ada yang istimewa. Ada Bu? Ada enggak? Yang dari ini udah keberapa? Bukan ke 15, 25. Nah, berarti dari awal sampai 25 ada dari ibu-ibu yang aktif. Semua aktif.
Ya yang satunya. Ya semua aktif, tapi kan ada yang bolos pasti. Iya. Yang dari awal 1 sampai 25 ada nggak? Belum ada. Ada? Bisa nggak? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Nggak ada? Berarti bolong-bolong ya semuanya. Iya. Alasannya apa Bu? Suami ngomong-ngomong. Kemudian malaikat turun hadir ikut bersama kita. Kita tak merasakan padahal malaikat ikut hadir. Dia melihat. Wa nazalat alaihim sakinah, diberikan ketenangan. Orang yang hadir di majlis ilmu, majlis zikir diberikan ketenangan. Amin. Di rumah utang enak. Kalau ngaji lupa. Ada lupa aku itu. Kalau di majlis zikir, majlis ilmu lupa utang. Di rumah masalah semalam habis berantem sama suami mau ngojek ya. Yang ketawa mau berantem. Kalau di sini tenang, nggak inget itu suami itu. Semua masalah yang di rumah, ketika di majlis zikir dia lupa semua. Yang di dunia lupa. Kenapa? Allah memberikan ketenangan kepada hati kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Wa usyatu rahmah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an rahmat itu disinggung, kalau tak salah betul dia versi Kiai 145 Kiai. Terus 45 itu 14 arti daripada rahmat, salah satunya Nabi besar Muhammad SAW. Kedua, rezeki. Ketiga, kesehatan, hidayah, inayah, taufik. Terus lagi anak-anak yang soleh. Jadi kalau kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua kita dapat. Percaya enggak? Percaya enggak? Benar. Benar ya? Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa dzakarallahu fi man 'inda, dicatat nama-nama kita dari A sampai Z. Ada Ibu Ida, Ibu Yunita, Ibu Desi, Ibu Dewi, Ibu Ayu, Ibu Martona, Ibu Nita, semua ibu-ibu yang ada di sini tanpa kecuali dicatat namanya dari A sampai Z oleh malaikat, disetorkan kepada Allah. Kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga dari A sampai Z disebutin nama kita, dicatat nama kita yang hadir di majlis ini. Dibanggakan Allah depan para malaikat. Kita dibanggain aja depan orang lain. Presiden yang ngomong, gubernur yang ngomong, si Anu bangga gak Bu? Bangga gak Pak? Bangga, yang ngomong siapa? Presiden cuma. Ini Allah, pemilik segala-galanya, membanggakan kita yang hadir. Kalau kita mementingkan Allah, semua kebutuhan kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau sehat, kalau kita sempat datang ngaji datang. Karena banyak itu rahmat, karena bertabur itu rahmat, karena bertabur itu doa, karena bertabur itu semua kenikmatan yang kita miliki setelah nanti kita keluar dari majlis zikir, majlis ilmu. Syukur-syukur kita diambil Allah dalam keadaan mati di dalam majlis zikir. Amin. 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 Betul. Amin. Amin. Ya. Mati mau. Mau. Ustaz Binjal mau mati. Guru saya nih Bu. Dia beliau ini ngajar di pengajian saya kemarin kok. Alhamdulillah sekarang anak-anaknya udah pada pinter-pinter. Ya Ustaz ya. Baru lihat saya gede gitu pada saya. Aduh Masya Allah. Saya kira saya gitu. Mungkin ada yang kenal nih, mohon maaf nih, ibu aja ya. Kalau nggak bisa paham, maaf. Ini saya baru lihat tadi.
Padahal ini depan sini dia. Dibanggakan oleh Allah depan malaikat. Makanya hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih, ketika semua kabur, semua pulang ke rumahnya, dari mana malaikat? Dari bumi, ya Allah. Sedang apa? Datang ke majlis zikir, majlis ilmu, ya Allah. Sedang apa mereka? Sedang mencari ilmu, sedang berpikir mengingatmu, ya Allah. Apa yang mereka harapkan mereka? Surga, ya Allah. Allah bertanya kepada malaikat, pada Allah mengetahui segala-galanya. Di dalam Sahih Muslim, Allah bertanya kepada malaikat. Itu berarti apa? Pemimpin harus bertanya pada masyarakat. Jangan sok-sokan berpikir. Ini Allah, Rabbul Jalal, Sang Maha segala-galanya, bertanya pada malaikat, daripada malaikat dari bumi Allah. Sedang apa mereka mencari ilmu? Ditanya Allah. Mengharapkan apa mereka malaikat? Mengharapkan surga, ya Allah. Memang ibu ada potongan masuk surga, Bu? Pak, ada potongan masuk surga? Hah? Jangan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapkan dijawab malaikat, mengharapkan surga, ya Allah. Orang yang hadir di sini mengharapkan surga, ya. Memang udah pernah lihat? Bu, udah lihat tuh? Coba kalau saya tanya, mau masuk surga apa enggak, Bu? Tunjuk tangan. Yang mau masuk surga tunjuk tangan. Yang tinggi. Yang tinggi. Yang enggak saya berarti enggak mau. Bapak-bapak semua coba. Yang mau masuk surga tunjuk tangan. Wah, dia enggak mau ternyata. Ayo tunjuk tangan. Belum disuruh turun. Ayo coba yang mau maju, mau masuk surga tunjuk tangan. Pak, enggak mau, Pak. Enggak mau. Tunjuk tangan. Masya Allah. Bu, mau masuk surga, Bu? Mau betul. Sekarang Bu, mau. Pak, utang belum bayar, panci belum lunas. Mengharapkan surga, ya Allah. Dengan apa mereka berlindung, malaikat? Mereka berlindung dari neraka, ya Allah. Mereka takut, ya Allah, dengan neraka-Mu, ya Allah. Seandainya mereka melihat neraka, mungkin semuanya pada taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata mereka melihat surga, mungkin mereka pun taat, semakin taat kepada Allah. Tiap hari di masjid nggak mau pulang-pulang. Berbot cuma berbot, kalau ibu wajib pulang, demi suami pulang mau. Mengharapkan surga, ya Allah. Kalau andai kata kaum muslimin muslimat melihat neraka, takut mereka. Mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulunya menyesal, tidak taat kepada-Mu, ya Allah, mereka ini dihidupkan kembali. Ya Allah, hidupkanlah kami, ya Allah. Niscaya saya akan berbuat kebaikan. Niscaya kami akan salat 5 waktu. Niscaya kami akan bertaubat. Niscaya kami akan melaksanakan sholat semua yang Engkau perintahkan, ya Allah. Orang-orang seperti itu menyesal. Abadi abadan selamanya. Abadi abadan selamanya. Mumpung kita diberikan kehidupan, diberikan umur yang panjang, amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan kita dengan kualitas kita, terus kita mempertajam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rutinan taklim kita hadir, itu gak bakal rugi dunia akhirat. Dunia akhirat. Kemudian malaikat
Tidak semua yang hadir di majlis ini, majlis Nurul Khairul Mursalin ini, karenamu ya Allah. Ada yang gak enak datang, ada enak kalau mau gak datang gue besok ya. Ada enak gue belum bayar baju seragam. Tapi alhamdulillah sih tidak seragaman gue ya. Belum kan ya? Oh belum ada. Siap-siap ya. Gak ada bu yang setoran, gak ada. Gak ada setoran ya. Kayaknya belum serempak nih. Belum serempak. Ya besok siap-siap aja tuh. Sekian. Kemudian berkata, malaikat berkata, tidak semua karenamu ya Allah. Ada yang pura-pura doang datang. Ada yang dari tadi lonjor kakinya kesemutan. Ada yang nyengir ngantuk. Ada yang perutnya kriuk-kriuk lapar dari rumah belum makan. Ada. Saya kira ternyata benar, untung saya datang begitu. Saya bilang paling jam 10 begitu. Tapi kalau saya benar tadi jam 10 datang udah bubar pada di kosong. Tapi feelingnya gitu, jalan. Ternyata lagi asrofol. Alhamdulillah rumah saya di Pesantren tadi malam baru mengadakan peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Pisang baru, sholat akbar. Alhamdulillah. Walaupun tadi tidurnya nggak nyenyak, habis ini saya tidur terus. Tidak semua ya Allah yang datang di majlis zikir ini, di majlis Khairul Mursalin ini karenamu ya Allah. Katakan malaikat, walaupun niatnya bukan karena Allah, mereka niatnya terpaksa, mereka niatnya makanan, mereka niatnya nggak enak, semua tanpa kecuali Allah. Aku kata Allah, aku ampuni semua yang hadir di sini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Oh beruntung dapat rahmat, diberikan ketenangan, dicatat nama kita oleh Allah. Kemudian hajat-hajat kita dikabulkan. Yang saat ini punya hutang pulang lunas. Amin ya Rabbal. Mau doanya berhutang. Mau kan? Allahumma BPKB motor taruh di bank. Pada utangnya utang apa ini? Canda. Dan kemudian hadis Rasulullah SAW ini terakhir. Saya juga lama-lama, jadi gak bisa melebihi umur kita. Ida marhum biriyadil jannah fartah. Apabila melewati taman-taman surga maka hadir ikut. Karena di sini termasuk taman-taman surga di samping rokoh yang ada di mana? Madinah, Mekah. Ternyata majlis ini adalah taman-taman surga. Kalau ada orang yang mati pakai jilbab merah, hari ini di sini detik ini, maka dia masuk surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Orang tegaknya dia doain yang mati. Oh ada nenek orang merah kaku. Umurnya lebih dari 60 kan itu ya. Saya ada hadiah nih utang. Kira-kira yang tadi ketika kita ikhlas datang ke majlis zikir, majlis ilmu, ada yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada. Saya mau tanya, sebutkan tetap majlis Khairul Mursalin. Saya unjuk nenek-nenek bagaimana mau merah. Bu, coba itu nenek-nenek ya. Nenek, jawab nih. Jadi kasih tahu. Siapa guru tentang majlis Khairul Mursalin? Siapa nih? Bisik-bisik udah jauh. Dikit. Siapa nih? Aku Nori. Ya.
Ini mau kanan mau kiri? Hah? Dua-duanya? Oh. Mau kanan mau kiri? Hah? Kiri neraka surga kanan. Kiri kanan kiri. Kanan ya. Ternyata 50.000. Kiri 100.000. Ya. Tolong ya. Wah. Tadi udah didoain jelek sama mama. Ya. Mudah-mudahan berkah. Ya. Ketika kita berada di masjid zikir, pokoknya kita mendapatkan ketenangan. Kita ambil ilmunya dari guru kita untuk membacakan kitab tentang Nabi Muhammad SAW. Kita raih itu semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ini foto. Salawat ya salawat. Mungkin tanya jawab kali dengan anak Kiai Doni. Masih lama, kurang katanya Ustaz. Udah salah. Kapan-kapan lagi ya? Kapan-kapan lagi. Takutnya kelewatan gitu. Terima kasih. Ya, oke. Siapa ini yang diramai? Jangan pas. Ditulisin tadi sedikit lagi. Iya. Ya, Lagi. tulisin lagi. Lanjut ya, sambil makan nggak apa-apa. Silakan yang bermakan. Biasanya saya nggak boleh gaji saya makan, tapi sambil makan nggak apa-apa. Saya lanjutin sedikit tadi ya. Arahnya sih. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah meninggalkan atau mewafatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umur 60 tahun. Tapi yang kita kenal adalah 63 tahun. Ini dibulatkan jadi 60 tahun. Walaysa dan tidak ada. Kadang saya agak kurang melihat, gue cuma menyangka. Hei. Sadarnya saya jangan tangis tadi. Halo. Coba. Walaysa dan tidak ada fi ra'si pada kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyatihi dan jilbabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isruna yaitu 20 sakrotan, yaitu rambutnya berdoa yang putih. Jadi ini keterangan selanjutnya di rambutnya Rasulullah ketika di akhir hayatnya Rasulullah, rambutnya dihitung, jenggotnya dihitung, itu rambut dan jenggot yang sudah berwarna putih tidak melebihi daripada 20 helai. Begitu Rasulullah meninggal dunia, dihitung itu, diteliti itu sama Anas bin Malik, dilihat itu rambutnya sama jenggotnya dilihat tidak sampai 20 helai yang putih. Nah, di riwayat yang lain nanti diterangkan di sini ada yang mengatakan 17 helai. Nah, kira-kira ini yang umurnya Ustaz, aku bayar berapa itu jenggot yang putih? Oh, Nanti dihitung di rumah itu. 4 nih. Nih, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Rasulullah tidak panjang, Pak.
Yang kedua, Rasulullah tidak kaki, tidak jebol, tidak lem. Artinya Rasulullah sederhana. Dan Rasulullah tidak al-abiyat al-ahmad, yaitu Rasulullah tidak putih jeblek, tidak putih banget. Putih banget. Jadi kebenaran wala tidak ada, Rasulullah tidak sawo matang. Rasulullah tidak sawo matang, tapi putih ada merah-merahannya. Dan Rasulullah rambutnya tidak Rasulullah juga rambutnya tidak lurus. Artinya rambutnya bergelap berubah Rasulullah. Ini Rasulullah diutus ketika umur 40 tahun. Rasulullah ketika habis diutus umur 40 tahun tinggal di Mekah selama 10 tahun dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan Rasulullah diwafatkan oleh Allah pada umur 60 tahun, dibulatkan 60 tahun. Dan di rambutnya dan di jenggotnya Rasulullah ketika dihitung riwayat Anas bin Malik tidak sampai 20 helai yang berwarna putih. Masya Allah. Sudah tahu gambarannya sedikit? Sudah tahu gambarannya Rasulullah? Insya Allah tahu ya. Ini satu hadis kita bacain. Wajah setiap pertemuan satu hadis atau dua hadis. Satu hadis atau dua hadis.